Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kita masuk ke presentasi abstrak individu seri terakhir. Jadi seri terakhir ini akan dilakukan di hari Selasa dan hari Kamis. Karena Kamis tinggal 2 orang. Jadi nanti kalian membuat apa namanya resume itu dari 5 presenter, ambil yang terbaik. Jadi nanti dikumpulkannya baru di hari Kamis ya. Jadi bukan di hari ini ya. Biar eh, sebagai sesi untuk terakhir untuk membuat resume. Selanjutnya kan seri ini akan dipresentasikan oleh Rahma ya. Silakan Rahma. Ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nusrina dengan NIM 0525059. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan smart edible voting berbasis statis singkong dengan antosianin sebagai indikator pH alami guna memperpanjang umur simpan buah apel. Pendahuluannya, buah apel ini merupakan komoditas yang memiliki nilai konsumsi tinggi, namun umur simpannya relatif terbatas karena ada proses respirasi, yaitu kehilangan air serta aktivitas mikroorganisme yang bisa menyebabkan pembusukan. Nah, penggunaan kemasan plastik yang biasanya udah sering dipakai itu bisa mempersulit pengurangan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pelapis alami yang aman dikonsumsi dan biodegradable, seperti edible coating yang berbasis lapis singkong. Selain itu, plastik pelapis ini juga bisa digunakan untuk informasi kualitas produk. Jadi tidak hanya melindungi melalui smart edible coating yang dibuat dengan menambahkan indikator alami kayak uh, antosianin yang berbahan dasar kol ungu yang memungkinkan deteksi dini kerusakan melalui perubahan warna akibat perubahan pH sehingga konsumen dapat mengetahui tingkat kesegaran buah secara langsung. Tujuannya itu untuk memperpanjang umur simpan apel secara lebih ramah lingkungan, menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, merancang edible coating berbasis partisipal, menambah indikator alami sebagai pendeteksi perubahan kualitas buah, dan mengombinasikan pati dan agen anti mikroba alami. Selanjutnya metodenya yaitu dengan pembuatan ekstrak antosianin, itu dengan mencuci kol ungu yang dipotong lalu dipotong kecil-kecil dengan rasio tengah berat per volume. Dengan di sini yang saya gunakan yaitu 50 gram kol ungu yang dipanaskan dalam 100 ml air. Wadah. Lalu setelah dipanaskan nanti didiamkan selama 10 sampai 15 menit sampai larutan berubah menjadi ungu. Setelah itu disaring untuk diambil filtrnya yang nantinya sebagai indikator. Setelah indikator antosiannya sudah terbuat, selanjutnya dibuat larutan edible coating menggunakan pati singkong. Pati singkong yang digunakan baiknya 5 sampai 3-5% dari komposisi larutan. Di sini saya menggunakan larutan sebanyak 100 ml, maka pati yang digunakan itu 4 gram dan air yang digunakan 100 ml. Setelah itu pati dilarutkan dalam air sambil dipanaskan dengan suhu maksimum 75 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, lalu ditambahkan glycerol serta minyak kayu manis sebagai anti mikroba. Setelah itu, setelah larutan tercampur, ditambahkan ekstrak kol ungu sebagai pendeteksi pH, lalu suhunya dinetralkan pada suhu ruang. Selanjutnya diaplikasikan pada buah apel dengan mencuci apel dengan bersih, dicelupkan selama 1-2 menit, lalu diangkat dan ditiriskan selama 30-60 menit sampai edible, kering, dan melapisi apel. Prinsip sainsnya di dalam pati singkong terdapat amilase yang ikatannya lurus dan amilopektin yang ikatannya bercabang.
Selanjutnya ada plasticizer atau di sini saya menggunakan gliserol itu untuk membuat si edible coatingnya menjadi lebih elastis. Selanjutnya ada juga antosianin sebagai indikator pH, di mana kalau umpamanya apelnya berubah menjadi asam, dia akan menjadi kemerahan. Kelebihan dan kekurangan ini saya menggabungkan prinsip pelindung dan indikator kesegaran dalam satu sistem smart edible coating, lalu menggunakan paten singkong yang bersifat biodegradable, ekonomis, dan mudah diperoleh. Ya, selanjutnya bekerja secara fisik, kimia, dan biologis, itu ada barier, antimikroba, dan indikatornya. Yang selanjutnya ada aman dikonsumsi, standar food grade, dan mudah diaplikasikan. Keterbatasannya, pati bersifat hidrofilik sehingga sensitif terhadap kelembapan. Jadi baiknya disimpan dalam lingkungan yang cukup kering. Lalu antosianinnya kurang stabil terhadap pH, suhu, dan cahaya, ya, atau dia itu cukup sensitif kalau umpamanya kena cahaya yang cukup terang cahaya matahari atau suhunya tidak sesuai suhu ruang. Terus warna apelnya dapat mengurangi visibilitas indikator karena indikatornya akan berwarna merah ketika diasam. Selanjutnya agen antimikrobanya berpotensi mengurangi aroma dan rasa. Maka dari itu antimikroba baiknya disesuaikan dengan menambah 0,1 atau 0,5% berat per volume. Selanjutnya masih pada tahap skala laboratorium, jadi belum dapat dipastikan gimana contohnya dimasukin ke industri. Output yang diharapkan itu dihasilkannya formulasi smart edible yang coating yang efektif. Terus terciptanya sistem indikator visual untuk mendeteksi kesegaran buah. Lalu buah apel diharapkan memiliki umur simpan halus saja, mengurangi menggunakan plastik sintetis, serta inovasi kemasan pangan yang ramah lingkungan, aman dikonsumsi, dan efektif. Yang ditanyakan. Baik. Itu siapa sih di sana ribut? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, Rahma, halo. Halo Pak, Kira-kira di sini Anda ini mau melakukannya, sudah ada orang pernah melakukan nggak? Melakukan hal seperti ini kalau untuk buat edible coatingnya pernah Pak pakai pati singkong juga. Cuman buat yang ini kok per pH-nya belum pernah. highlightnya apa sih? Coba lihat buah apel ya, Highlightnya itu saya menggunakan antosianin. edible coating. Jadi pati jadi edible coatingnya pakai pati singkong, terus ada indikator pH-nya pakai ungu. Ya, ada 3 pertanyaan. Kenapa buah apel? Kenapa indikatornya menggunakan antosianin? Dan harus bentuknya sinar edible coating. Buah apa sebenarnya biar lebih khusus aja sih Pak. Jadi kalau mau diaplikasikan ke buah lain juga boleh. Cuman saya pakai buah apel biar lebih khusus. Terus dalam bentuk edible karena buah apel itu kan gampang busuk ya. Makanya saya pengen nyoba gimana caranya biar dia nggak cepat busuk pakai edible coating, pakai singkong karena singkong itu kan cukup lumayan sering ditemui ya. Jadi menurut saya lebih mudah ditemuin aja. Jadi gampang dibuat di rumah juga bisa. Dan kalau pemain gak mau ngolah dari singkongnya langsung, sebenarnya pati singkong itu kan sama aja kayak tepung tapioka. Jadi bisa beli tepung tapioka nanti diolah dipakein gliserol, terus nanti dia jadi lapisan gitu. Terus ditambah antosianin pakai kolbu karena kolbu juga lumayan sering ditemuin. Ya, umur simpan buah apel itu biasanya berapa lama ada mikroba? Itu yang perlu ditaruh di pendahuluan. Halo. Jadi buah itu kan biasanya berapa hari busuk. Kapan mikroba itu datang di dalam kulit? Kemudian ada antosianin nih pendahuluan. Jadi ada 3 pendahuluan yang kamu harus jelaskan dalam satu slide.
Yang pertama umur simpan, kemudian antosianin dengan pH tertentu, lalu untuk edible coating di buah apel. Halo? Iya, Pak. Karena buah apel ini kan beda sama yang lain ya. Mau buah buah yang biasanya dia langsung dimakan sama kulit gitu loh. Itu khasnya kan ya. Iya, Pak. Halo Rahma, Iya, Pak. dia kan makan sama kulitnya kan. Ya Iya. kalau misalnya kayak anggur itu kan juga makan sama kulitnya kan. Nah di sini Iya. kamu mau tambahin antosianin. Misalnya kalau saya ganti dengan buah yang lain, kenapa buah apel? Apakah memang pertumbuhan mikrobanya lebih banyak, lebih cepat, gitu ya? Itu ditambahin di sini. Jangan jangan ini aja, jangan pendahuluannya. Kalau yang lain sama yang lain juga, kalau kasih gambar atau poin-poin gitu ya. Nama tadi eh, dari antosianin apa kelebihannya untuk buah apel, smart edible coating. Paham ya? Iya, Pak. Siap. Itu perbaikannya. Nah, terus antosianin ini dia asam lemah bukan? Antosianin bersifat netral sih, Pak. Jadi kalau umpamanya biasanya, jadi kalau umpamanya kan awal antosianin kan dari kalau kan warnanya biru. Nah, kalau umpamanya dia kena asam, dia tuh bakal berwarna kemerahan, dan kalau umpamanya kena basah, dia bakal hijau ke sampai kuning gitu. Jadi antosianin ini netral, kata kamu. Ya, maksudnya awalnya berpH netral. Ya kan memang dia berubah seiring pH ya. Cuman dia pH-nya kisaran berapa? Sebagai indikator kan ada rentang pH. Kalau indikator Dia awalnya agak basah sih, Pak. Ya sekitar 7. nah, bakteri muncul saat pH berapa? Nah, itu kamu cocokkan. Halo? Iya, Pak. Jadi bakteri itu kan biasanya hidup pH basah atau pH netral atau pH asam. Itu yang kamu ulik. Oh, iya, Pak. Ya, jadi eh, idenya bagus, cuman tidak disebutkan apakah berfungsi, kemungkinan berfungsi atau tidak secara teori ya, yang kamu jelaskan. Kan kita belum dieksperimenkan, tapi kan dari idenya sudah ada, cuman belum belum ada usulan yang berhubungan antara antosianin dengan masa pH masa simpan mikroba. Kira-kira bakteri itu suka pH asam atau pH basah? Biasanya dia berubah jadi asam sih. pH asam kan? Nah, terus antosianin ini cenderung di pH mana? Gitu kan? Usianin, ya, ya. Halo? Iya, Pak. Ya, jadi pH-nya pH asam kan ya kalau bakteri itu mikroba ya. Halo? Iya, iya, Pak. Kamu tambahkan. Terus apa gunanya dengan adanya prinsip sains ini mekanisme respon pH. Jadi mau pH berapa kamu jaga. Baik, Pak. Kalau pH air kan dia larut jadinya ya. Maksudnya antosianinnya jadi nggak nggak ngaruh. Iya. Ya, coba lihat keterbatasannya terakhir. Nah ini eh, kurang stabil terhadap pH suhu dan cahaya. Ya terus gimana? Kalau antosianinnya juga nggak bisa. Coba lihat metodenya apakah ditambahkan buffer tertentu nggak? Iya sih, Pak. Ada garam nggak ditambahkan? Ini Hmm. ya Kalau ditambahin, jadi air panas sama volume. nggak ada ya, jadi memang pH-nya bergantung di antosianin.
Halo, Iya Pak. Oh, pH, kamu fokus nggak sih? saya fokus Pak. Jadi pH-nya bergantung antosianin saja atau ada penambahan garam untuk mempertahankan pH tertentu. Dia antosianin aja Pak. Soalnya kan pihak si apelnya tuh diharapin tuh enggak dari edible coating, jadi dari antosianin aja. Nah, ada gliserol tuh. Ya Coba nanti gliserol tuh buat buat itu biar dia elastis. oh, gliserol pH-nya berapa? Ya mungkin ada pH tertentu ya, tapi kayaknya dia pH-nya pH ke arah abad di atas 7 ya. Kayaknya ya, kalau gliserol tuh karena kan ada alkohol ya, kemungkinan pH-nya agak Alkohol. gede. Oke, halo? Iya Pak. Udah itu aja. Tolong diperbaiki slide-nya terkait prinsip sains dan hubungannya terhadap, kamu kan fokusnya mempertahankan pH-nya kan? Iya. Jadi umur simpan Tapi buah. kan antosianin itu bisa mudah larut dalam air, jadi tempat penyimpanannya harus seperti apa, tolong juga ada sketsanya gitu ya. Baiknya untuk Baik, Pak. antosianin gimana, karena bisa saja nggak efektif atau cuman bertahan sebentar. Baik, Pak. Baik, terima kasih untuk Rahma. Selanjutnya Asri, silahkan. Terima kasih Pak. Baik, Pak, saya izin share screen ya. Ya, kalau bisa presentasinya yang kondusif tempatnya. Saya aja pernah ke musola, hanya cuman presentasi. Tapi musola lagi bukan jam-jam sholat ya. Silahkan. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, Oke, baik. Selamat siang kepada Pak Yudis dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Asinopianti. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait proyek rekayasa dan desain mengenai inovasi hidrogel penutup luka eksudat berbasis nanofiber selulosa tandan kosong kelapa sawit atau disebut juga TKKS. Jadi yang melatar belakangi saya memilih topik ini adalah Indonesia ini tuh menjadi produsen minyak sawit yang besar. Kita tahu bahwa banyak sekali perkebunan minyak sawit dan juga Indonesia menjadi eh, produsen yang membuat minyak sawit yang besar, tapi dalam produksinya itu meninggalkan limbah lain yang disebut TKKS. Bisa dilihat di gambar sebelah sini. Nah, secara kimiawi ternyata limbah tandan ini itu mengandung selulosa murni sekitar 44-60%. Itu di kondisi industrinya. Tapi ternyata di kondisi medis terdapat problem lain saat eh, yakni pada penutup luka konvensional, di mana penutup luka konvensional ini tuh dianggap seringkali gagal dalam menjaga kelembapan luka. Dan juga penutup luka konvensional ini itu dirasa kurang memiliki kapasitas serap yang optimal, apalagi untuk luka eksudat, yaitu luka yang ada cairannya, Pak. Selanjutnya, tujuannya, maka dari itu tujuannya adalah memanfaatkan limbah TKKS. Yang kedua adalah mentransformasikan serat selulosa mikroskopis menjadi skala nanofiber. Dan tujuan yang terakhir adalah menciptakan prototipe penutup luka hidrofilisitas yang tinggi. Selanjutnya adalah metode pembuatannya. Di dalam metode pembuatannya ini terdapat formulasi yang kita gunakan. Ada sekitar 4. Yang pertama itu nanofiber selulosa atau disebut sebagai NFC. Ini tuh berperan sebagai agen pembentuk jaringan matrik. Nih, konsentrasinya itu berat per volume sekitar 1,5% sampai 2%. Yang kedua adalah Aquades atau untuk digunakan di destilisasi. Dia itu perannya sebagai pelarut dan juga media hidrasi. Konsentrasinya di 97 sampai 98% volume per volume.
Terus ada gliserol. Gliserol ini fungsinya apa? Untuk mencegah getas. Karena selulosa itu sebenarnya sifatnya cukup kaku dan juga getas. Maka dari itu digunakan gliserol agar nanti hidrogelnya itu bersifat luntur dan elastis sehingga nyaman untuk digunakan. Dan yang terakhir ada NaOH. NaOH ini nanti digunakan mengeluarkan si ligninnya supaya nanti yang dipakai adalah selulosa murni. Nah, ini adalah tahap preparasi dan isolasi selulosa. TKKS yang tadi itu dibersihkan dan dipotong kecil-kecil, kemudian dilakukan proses delignifikasi menggunakan NaOH pada suhu 100 derajat untuk memutuskan ikatan ester pada lignin atau si lignin ini itu disebut sebagai perisai selulosanya. Nah, ternyata dari proses ini tuh berhasil berhasil menambah kadar selulosa yang awalnya 44% menjadi 69%. Selanjutnya, tahap nanofibrasi. Di sini yang tadi yang sudah didelignifikasi TKKS-nya itu dicuci lagi menggunakan Aquades yang tadi sehingga NaOH-nya itu sedikit jauh lebih berkurang. Kemudian kalau udah dimasukkan ke dalam pencampuran, yaitu ada suspensi NFC, yakni si nanofiber. Jadi si selulosanya tuh udah jadi nanofiber di sini, kemudian dicampurkan menggunakan Aquades pelarut dan bahan tambahan seperti gliserol. Nanti diaduk sehingga homogen untuk agar kelenturannya lebih maksimal. Setelah terbentuk menjadi homogen, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Setelah dituang ke cetakan, nanti dilakukan filtrasi vakum agar serat nanonya itu tersusun lebih rapat. Nah, nanti itu airnya tertarik ke sini secara perlahan sehingga eh, hanya menghasilkan selulosa yang stabil. Jadi hidrogelnya lebih stabil. Berikut strukturnya. Nanti ketika eh, dia sudah difiltrasi vakum, dia akan jadi lebih stabil dan juga kelenturannya itu meningkat menjadi 69,5%. Selanjutnya adalah tahap karakterisasi dan juga uji tes. Karena hidrogel ini tuh akan digunakan ke dalam kulit manusia, tentunya harus dites dulu di beberapa tahap. Yang pertama itu uji swelling atau daya kembangnya. Nanti hidrogelnya ini akan dimasukkan ke dalam cairan eksudat dan kita teliti seberapa tinggi daya serap si hidrogel yang tadi. Selanjutnya adalah uji stabilitas. Uji stabilitas ini diharapkan hidrogelnya ini tetap stabil dan tidak larut di dalam air. Yang ketiga adalah uji morfologi atau SEM. Ini tuh kita ambil sebagian kecil baik dari hidrogelnya, kemudian kita diteliti secara mikroskopis. Nanti terlihat bahwa di sini ada rongga-rongga, yakni jalur sirkulasi udara, oksigen. Di sini tuh berarti walaupun dia berbentuk gel, tapi dia tetap punya rongga-rongga ini untuk sirkulasi udara agar memaksimalkan proses penyembuhan kulit. Kayak gitu. Terus yang terakhir juga tentunya ada uji biokompatibilitas pada kulitnya, kalau kulit manusia. Ketika di sini dipastikan bahwa dia bisa menyerap cairannya dengan sempurna dan juga non-toksik. Selanjutnya adalah prinsip sains terutama di bidang kimianya, yaitu pada saat pelarutan lignin yang bersifat menolak air. Tadi di ligninnya ini ditambah larutan NaOH basa kuat untuk memutuskan ikatan ester pada lignin. Terus hasilnya itu selulosa murni seperti ini. Selulosanya ini tuh nanti dipecah ke dalam skala nano untuk dalam nanofibrillation chamber dan membuat gugus hidrosil OH-nya itu berlebih jadi lebih banyak sebagai magnet air. Nah, di sini juga tadi kan ditambah gliserol. Di sini gliserol juga membantu membentuk jaringan hidrogel yang stabil dan juga fleksibel.
Lalu prinsip yang kedua adalah strukturnya. Tadi sudah disampaikan bahwa strukturnya itu seperti ini dan ditambahkan gliserol. Di sini gliserolnya itu saya ilustrasikan sebagai tangan-tangan seperti ini, di mana nantinya itu tangan-tangan ini tuh akan menyerap air menyerap air dari eksudat di dalam luka sehingga em, lukanya itu jadi lebih cepat sembuh. Terus juga karena dia bentuknya nano, maka permukaannya itu jauh lebih banyak dan juga gugus hidroksilnya itu lebih lebih banyak sehingga meningkatkan daya serap air osmotik. Nah, di sini juga ada ikatan hidrogen yang merangkap eh, air. Nah, karena rantai polimernya ini panjang, maka nanti hidrogelnya itu bisa menjaga kelenturannya. Terus ada proses osmotik hidrogel pada luka eksudat. Nah, seperti proses osmotik pada umumnya, nanti tuh airnya itu akan bergerak dari area konsentrasi yang tinggi, yakni di luka, ke arah konsentrasi yang rendah, yakni ke hidrogel, untuk mencapai kesetimbangan. Terus, pergerakan air ini juga membuat kotoran kecil seperti bakteri, protein sisa jaringan kulit, juga ikut terserap ke dalam si hidrogelnya. Nah, hingga pada akhirnya tuh si lukanya jadi jauh lebih bersih dan mempermudah proses penyembuhannya. Berikut ilustrasi output yang diharapkan dengan ukuran 10 cm dikali 10 cm. Diharapkan dia juga tetap steril dan juga punya daya serap yang baik. Kelebihannya tentunya ada pada daya serap yang luar biasa. Karena tadi seperti yang saya jelaskan, gugus hidroksilnya tuh punya banyak sekali yang bisa memaksimalkan penyerapan cairan luka. Terus strukturnya yang nano bisa mengunci beberapa kotoran dan juga bakteri yang lainnya yang bisa mempercepat penyembuhan. Terus ada prinsip keberlanjutannya karena tadi di awal kita tuh memanfaatkan limbah TKKS atau limbah dari sawit yang tidak digunakan. Terus ada fleksibilitas dan elastisitas dari gliserolnya sehingga selulosa yang digunakan itu jauh lebih fleksibel. Yang terakhir adalah akses oksigen. Karena pori-pori nanonya itu terlihat banyak dan terbuka, di sini tuh memungkinkan adanya sirkulasi oksigen yang bisa membantu proses penyembuhan juga. Tapi tentunya ada kekurangan dari ide ini. Yang pertama adalah proses produksi yang sangat kompleks, di mana saat tahap delignifikasi itu harus presisi yakni pada suhunya di 100 derajat dan juga pH-nya di atas 12 agar mendapat selulosa yang murni. Terus yang kedua adalah kebutuhan sterilisasi yang tinggi karena ini adalah produk medis dan akan digunakan untuk luka, maka produknya tuh harus steril. Nah, untuk mensterilisasikan itu tuh eh, butuh biaya yang cukup tinggi. Terus yang ketiga adalah kapasitasnya yang terbatas, terutama untuk luka eksudat dengan cairan yang banyak sekali. Karena eksudatnya lebih banyak, maka ada proses di mana kita perlu mengganti beberapa kali si hidrogelnya. Terus yang terakhir adalah ketergantungan pada kemurnian bahan, di mana efektivitas penyerapan airnya itu akan menurun jika tahap delignifikasinya tidak sempurna. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Tanya malah banyak keluar. Ada yang tanya ya? Ya, Oke, nggak ada ya. Sri, iya Pak. saya komentar dulu slide-nya. Tolong nanti slide-nya itu kalau baiknya ya, itu Ya, langsung kalau misalnya metode, nggak usah minta dibuka dengan satu slide gitu. oh iya, Tulis aja di kanan atau atas atau kiri atas ya, metode gitu ya. Jadi eh, terlalu banyak slide nanti jadinya. Sebenarnya ini bisa dibuang itu yang kayak cover-cover sub babnya ya. Terus ya ya siap Pak. yang kedua eh, apa namanya yang dijelaskan kimianya saja ya. Jadi tidak usah jelaskan secara kompleks yang lain karena
ada ranah kita ranah farmasi. Kalau ranah Ya, farmasi itu terkait steril, kemudian eh, apa namanya tadi yang di kekurangan-kekurangan itu ranah farmasi. Yang kamu ya, mau fokus ini lebih ke interaksi dengan membuat material, prototipe materialnya kan dengan interaksi yang terjadi. iya betul. Jadi fokus di situ saja. Nanti kalau keberlanjutannya bisa dibahas dari segi penerapannya, tapi dari proses pemurnian atau sterilisasi terhadap bakteri itu kan yang kekurangan kamu sampaikan itu kan banyaknya apa ketahanannya terhadap ini ya bakteri ya. Terus kalau Iya, reaksinya tidak ini, jadi bagaimana caranya bisa mempertahankan itu saja eh, hidrogel ini bisa menyerap tinggi dan fleksibel kan? iya betul, Pak. Itu aja dibahas. Oke, eh, yang sebelumnya orang melakukan adalah lebih ke materialnya, ukurannya. Materialnya sih, Pak, banyaknya dari polimer sintetis sama menggunakan KOH, Pak, bukan NaOH. Kenapa bedanya? Kenapa saya pilih NaOH? Karena menurut literatur yang saya baca, kalau KOH itu punya apa namanya luasannya tuh lebih kurang luas dibanding si NaOH sehingga penyerapannya tuh kurang. Makanya saya inovasikan menggunakan NaOH-nya. Kurang apa? Kurang luas, Pak. Saat nanti dijadikan nanofibernya tuh. Konsentrasinya. Ya, Oke. Nah, ini komposisi nanofibernya berapa-berapa dengan ada ya? ada tadi di Saudara awal masukkan di kan? sini. Ya, Nanti kamu tambahkan NaOH, tapi ujungnya nanti pH-nya netral. ya, ujungnya pH-nya netral. Nah, berarti interaksinya adalah dengan adanya NaOH, aktivasi gugus OH-nya juga semakin banyak. Hmm? Karena kalau pakai KOH kan sama aja ya. Iya. Cuman kalau NaOH, aktivasi gugus OH-nya lebih banyak gitu. Ngomong. Iya. Hah? Saya tuh milih awalnya tuh kan orang lain pakai KOH. KOH ini tuh punya jari-jari ionnya tuh yang lebih besar dibanding Na. Jadi nantinya itu penetrasi ke dalam si selulasanya itu bakal sedikit berbeda, Pak, dan lebih cenderung stabil ketika pakai NaOH kayak gitu. Oke. Sebenarnya Bahas. bisa-bisa aja KOH. Iya bisa aja. Jadi inovasimu Iya. kurang dari segi penambahan bahasa, kenapa pakai NaOH kan? Mm-mm. Tapi yang lebih perannya adalah ke apa mengganti yang sintetis itu yang lebih juga dominan. Yep. Nah, cuman melihat fleksibilitasnya ini gimana menjaga dia lebih fleksibel karena kalau yang sintetis kan kita bisa atur ya, tapi kalau Mm-mm. yang tidak sintetis nggak bisa. Kadang putus, rapuh. Kayak bioplastik itu kan harus banyak tambahin perekat. Iya. Oh, gugus interaksi yang lebih banyak. Gimana? Maka dari itu di sini kita gunain gliserol, Pak, supaya dia lebih lentur dan elastis. Jadi nanti kalau misalkan di si bentuknya tuh kayak gini, Pak. Kan awalnya lantai polimernya seperti ini. Ketika kita tambahin gliserol, dia akan berada di sela-sela antar polimernya sehingga membuat lantainya itu jadi lebih lentur, Pak. Tapi larut dalam air ini ya. Dia ada pengecekan untuk tidak larut dalam air. Hmm. Karena kalau larut dalam air berarti nanti dia tidak bisa menyerap si eksudat lukanya dengan maksimal, Pak. Ya, jadi pH-nya juga harus diatur ini. pH Iya, luka berapa? betul. Halo? Iya, Pak. pH luka berapa kira-kira? pH luka. Em, sekitar harusnya sekitar agak asam ya, Pak.
mungkin 4 sampai 6. Nah, makanya kalau kamu luka dikasih alkohol kan. Iya betul, dikasih alkohol. Ya, jadi dia memberikan gugus hidroksil, terus pembersih juga bakteri di situ. Jadi apa namanya bisa lebih banyak merekatkan ya. Oke, secara alami. Baik, itu saja mungkin ditambahkan terkait fungsi fleksibilitasnya sama pH-nya dan tadi terkait yang ke arah farmasi itu nanti bisa dikaji di bidang lain karena yang Ya ini ya Pak. bidang kita yang ke kimia ya karena memang tidak bisa berdiri sendiri kalau Iya betul. yang berkaitan begini harus ada dari farmasi dari sterilisasi uji ke bakteri. Nah, kita masuknya tuh pH-nya berapa kayak gitu interaksinya gitu ya. Baik, Ya terima Pak. kasih. Baik Pak, terima kasih kembali. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Terima kasih Pak Yudis atas evaluasinya. Maka dari itu saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu MC ya? Iya Pak, dulu saya MC. Nah, nanti di Prodi jadi MC juga ya untuk wisuda. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini Oke, Pak. Saya izin share screen. ya, Oh, oke. Udah terlihat belum, Bapak? udah. Eh, oke. Selamat siang semuanya, Pak Yudis dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau memaparkan inovasi pemanfaatan limbah kulit pisang, jeruk, dan nanas sebagai pupuk organik cair terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman. Saya Vianney Chandra dengan NIM 105255107. Nah, inovasi ini berangkat dari permasalahan limbah kulit dari pedagang jus yang menumpuk. Dari limbah kulit yang banyak itu bisa menimbulkan bau tidak sedap dan juga mencemari lingkungan. Saya menawarkan solusi untuk limbah-limbah tersebut dikonversi menjadi pupuk organik cair melalui proses fermentasi anaerob untuk mengolahnya menjadi produk bernilai guna. Fokus dari pupuk ini itu untuk mendukung fase vegetatif tanaman, khususnya untuk pertumbuhan daun sebagai pusat fotosintesis. Karena eh, untuk lanjut ke pertumbuhan fase berikutnya itu butuh dari fase awalnya yang Hmm. bagus dulu gitu. Hmm. Tujuan dari inovasi ini tuh biar kita bisa ngurangin limbah kulit buah. Terus em, dari untuk ketumbuhannya itu biar pertumbuhannya maksimal, biar dia optimal dan juga untuk dapat buah yang bagus, jadi kita bangun pondasinya dulu. Terus metodenya itu pertama kita cuci cuci dulu kulit buahnya. Terus yang kedua kita cacah kulit buahnya menjadi lebih kecil. Selanjutnya kita campurin ke beberapa bahan itu ada air bersih, gula merah dan ada EM4. Itu air bersih dan gula merahnya itu berfungsi sebagai makanan dari bakteri-bakteri yang ada di EM4 ini. Selanjutnya kita akan fermentasinya itu selama 2 sampai 3 minggu dan itu di, eh, yang dipakai wadahnya itu jangan yang kaca karena dia bisa pecah kalau misalnya terlalu banyak gas di dalamnya. Terus untuk biar gasnya nggak terlalu banyak, setiap pagi itu kita buka beberapa detik untuk keluarin gasnya, terus kita tutup rapat kembali. Nah, setelah 2 sampai 3 minggu itu har- dia harusnya udah bisa dipakai untuk dijadiin pupuk gitu. Nah, ini cara pakainya itu dia dilarutkan sama air lagi. Perbandingannya itu 1:10 antara si pupuknya dan juga air. Selanjutnya itu ada prinsip sains. Di sini tuh ada kinetika reaksi. Nah, tadi kita cacah-cacah kulit buahnya lebih kecil itu biar dia lebih cepat fermentasinya gitu. Terus pada tahap terakhir itu ada melakukan proses penyaringan. Selanjutnya ini ada biokimia fermentasi. Di sini tuh kita kan pakai EM4 untuk biar dia terfermentasi kan. Nah, itu tuh bakteri-bakterinya bakal bereaksi dan terjadi fermentasi asam laktat oleh bakteri Lactobacillus
Itu reaksinya seperti ini, ada glukosa yang kemudian terfermentasi menjadi asam laktat dan juga energi. Yang kedua itu ada fermentasi alkohol oleh bakteri Saccharomyces dalam EM4. Selanjutnya, kenapa saya pilih kulit-kulit pisang, jeruk, dan nanas secara spesifik? Karena kan kalau misalnya buat fase vegetatif itu kan pertumbuhan akar, batang, daun. Nah, di sini tuh mau difokusin ke daun, di mana klorofil. Dan si klorofil itu butuh nitrogen gitu. Jadi kalau misalnya kita cari yang nitrogennya, kandungan nitrogennya itu tinggi. Nah, ketika dicari itu ketemu di pisang, jeruk, dan juga nanas. Terus kenapa fokus ke pertumbuhan vegetatif? Karena kualitas daun yang baik itu menentukan keberhasilan fotosintesis sebagai sumber energi utama tanaman. Jadi kalau misalnya eh, pertumbuhan fase vegetatifnya itu jelek, jadi nanti hasil daripada si buahnya itu juga bakal jelek gitu. Terus kekurangan dari si inovasi ini tuh dia masih fermentasinya tuh lama, 2 sampai 3 minggu. Terus kayak yang tadi, itu perlu dibuka tutupnya setiap hari. Kalau misalnya nggak dibuka, dia bisa bisa meledak gitu. Karena gasnya terlalu banyak. Output yang diharapkan itu jadi sampah-sampah yang dari kulit buah itu jadi lebih dikit. Terus untuk tanamannya juga biar hasil buahnya tuh bagus gitu. Sekian, kalau teman-teman ada yang mau nanya silahkan. Waduh, sepi nih hari ini. Ada pertanyaan nggak? Brigita ada mau nanya nggak? Yurika, ini kayaknya daripada sibuk ya. Atau nggak ada. Baik, kalau tidak ada, saya tanya berarti ya. Ini tadi ada penempatan yang kurang kayaknya ya, slide 8. Yang ini. Nah, ini bukan prinsip sains kan ini mah. Oh iya, ini bukan prinsip sains, Pak. Ini emang udah nggak ada judul prinsip sainsnya juga. Ini emang kayak informasi aja. Ya, informasi taruh latar belakang ya. Oh, oke, Ini Pak. kan ini pertanyaan nih ya kenapa pertumbuhannya harus yang vegetatif kan? Oke, oke, Bapak. Sama bedanya dengan kita melakukan ini kan buat pupuk ya. Apa bedanya kalau kita buat kompos? Eh, Bang, atau fokusmu dengan ya kan sama kan limbah sayuran dari iya, ini kan. iya sih. Ya maka maksud saya fokusnya apa? Sama dengan Oh, pos. Tapi ada yang kamu tambahin tadi gulai, gliserol. iya, ada tambahan gula biar bakterinya itu aktif gitu, Pak. Jadi dia punya makanan buat dia bisa melakukan fermentasi. Ya kalau kompos bedanya dengan kompos apa coba? Kalau kompos dia cuman itu aja kan, Pak. Bahan organik aja nggak ditambahin apa-apa. Dikubur ya, langsung dikubur jadi pupuk ya. Kalau ini ada tambahan itu, nah itu yang kamu coba komposisikan. Baiknya yang baik yang mungkin ada kajian ya dari jurnal atau dari penelitian komposisi yang baik itu kamu usulin gimana. Nah, terus kan tadi nitrogennya banyak buah ini. Ya kan untuk bakteri nitrifikasi jadi bagus. Benar kan? Iya, Pak. Benar. Nah, itu nggak ada di sini. Dampaknya dengan adanya nitrogen pada tanaman yang kamu bahas lebih ke fermentasinya ya. Iya, Pak. Di Oh, jadi ini harusnya masuk ke latar belakang. latar belakang, tapi nanti di prinsip sains kamu jelas apa berikan ininya dampaknya dengan adanya kandungan Oh, nitrogen oke. pada pada tumbuhan tanah. Terus yang vegetatif juga dampaknya kalau yang bukan vegetatif apa? Kalau dari prinsip sains kan nggak prinsip sains sih kalau vegetatif mah lebih ke apa? Biologi ya.
bukan ke kimia ya. Iya, Pak. Paling kimianya adalah proses fotosintesis. Kan kalau fotosintesis itu menghasilkan energi ya. Eh, Iya, ya, iya, iya, menghasilkan ada. nah, mungkin kamu bisa lihat apa kandungan energinya kalau vegetatif gimana. Kalau bisa pakai gambar ya, biar Oke, enak. Pak. Ini kinetika reaksinya apa? Itu kan tadi kita motong-motong buahnya kan jadi kecil. Itu biar fermentasinya itu lebih cepat karena luas permukaan yang didapetin itu lebih banyak gitu dibanding kita masukinnya tuh gede-gede Ya berarti laju fermentasinya dipengaruhi oleh permukaan. luas permukaan. Ya itu. Sama yang kedua bisa ke arah suhu. Apa suhu mempengaruhi laju fermentasi enggak? Oh iya, iya Pak. Jadi faktor-faktor yang menentukan kinetika aja taruh di situ. Terus kasih gambarnya ke arah fermentasi. Oke Pak. Terus kedua tadi prinsip sainsnya. Ini filtrasi buat apa? Filtrasi itu kan tadi kita ini kan kita udah masukin terus kita saring lagi biar hasilnya tuh lebih bersih gitu, biar siap pakai. Yang mending masuk masuk ke luas permukaan aja karena kamu nggak buat penyaringan kan. Maksudnya ada filtrasi tapi dari metode kan sebenarnya metode Iya filtrasi Pak. lebih cuman yang lebih ke ukuran kan lihatnya. Wah, Iya. ukuran dan luas permukaan. Next coba lihat prinsip sains. Kalau bisa ya pakai gambar aja. Jadi ukuran yang seperti apa yang baik itu kasih angkanya. Lajunya itu tadi dipengaruhi apa-apa, kasih ininya. eh ada kalau ada kisarannya lebih bagus. Nah ini penulisan reaksi jangan kayak gini ya. Nanti kalau mau presentasi atau buat laporan ya harus C3H6O3. Rumus molekulnya betul nggak itu penulisannya? Oh, itu harusnya tiganya dikecilin gitu kan Pak? Iya, Maksudnya kayak di bawah gitu. iya. Itu glukosa jadi asam laktat itu ditambahin apa atau dia terurai jadi itu? Enggak, ini cuman ngasih tahu aja kalau misalnya si C6H12O6 tuh glukosa, terus dia menjadi asam laktat gitu, Pak. Ya reaksinya harus lengkap dong ya. Kamu kalau yang lainnya juga menulis reaksi apalagi orang kimia lengkap bukan cuman ini saja. Oh prosesnya akan begini jadi ini. Tapi kan ada penambahan apa gitu ya. Halo? Iya, Pak. Dan fasanya. Kan kalau di Oh, ujian oke, Pak. fasanya -1 kan. Kalau nggak ada fasa. Halo? Iya, Pak. Ya fasanya apa? Nah terus ini fermentasi alkohol dengan bakteri. Jadi dia memecah menjadi C2H5OH dan CO2 ya. Iya. Jadi ya produk yang dihasilkan nanti adalah alkohol dan karbon dioksida. Gimana maksudnya, Pak? Jadi produk yang dihasilkan itu ada asam laktat dan ada etanol dan karbon dioksida hasil fermentasi. Iya. Nah sekarang pupuknya itu nanti pH-nya berapa? Ini harusnya dia pH-nya di 6,5 sampai 7,5. Nah Jadi pH. dia nggak terlalu asam banget. Nah sekarang saya tanya kalau asamnya di mana, basanya di mana kalau dari hasil fermentasi? Saya belum nyari tahu tentang itu, Pak. Ih, tinggal dilihat aja namanya. Asam laktat berarti memungkinkan pH-nya asam kan? Iya. Kalau etanol sama karbon dioksida, Itu dia agak lebih ke basa. ya karena CO2 itu bisa apa namanya berasal dari kamu tahu kan kalau H2CO3, Iya. Oh, itu terpecah gitu. nah jadi apa? H2O dan H2O sama 2 kan ya. CO2. Jadi kalau dia sifat asam juga dia jadi asam lemah kan?
Iya. Nah, kalau asam laktat dia lebih kuat. Tapi CO2 itu jadi basa konjugasi dari H2CO3 kan? Mm-mm. Hmm, itu. Jadi jangan lupa ya asam basanya. Jadi satu asam lemah dari H2CO3 menjadi CO2, CO2 bersifat basa. Karena basa konjugasinya dari asam lemah juga kalau dia terurai. Baik, terima kasih Pion. Oke, terima kasih Pak Yudis dan Oke, teman-teman yang udah menyimak. nah diperbaiki slide-nya ya. Nanti ditaruh di drive slide perbaikan. Oke, oke Pak. Oke, untuk yang lain ada dua informasi. Ada pertanyaan nggak untuk yang akan presentasi di hari Kamis untuk kelompok? Yang akan presentasi kelompok sudah siap ya? Oke, nanti kalian akan jadi saat kelompok presentasi kelompok, kelompok lain akan menilai kelompok yang akan presentasi. Kemudian memberikan kritik dan juga memberikan saran kepada kelompok tersebut. Terus, jadi tidak ada buat resume lagi, ya, tapi hanya menilai. Nah, untuk resume hari ini itu digabung sama besok, karena tinggal sama hari Kamis ya. Jadi masih ada dua lagi yang belum presentasi untuk individu, jadi kita gabung di hari Kamis saja. Itu saja informasi yang saya bisa sampaikan dan jangan lupa absen di Six. Itu saja, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa japri saya atau di grup bisa WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Bapak.